إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa hanya Allah lah yang memiliki doa yang hak. Hanya Allah lah yang dapat mengabulkan doa-doa para makhluk. Oleh karena itu Allah mengatakan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah mereka tidak dapat mengijabahkan, tidak dapat mengabulkan doa mereka sedikit pun. Dan kita telah mengambil beberapa faidah penjelasan tentang makna Rabb dan Al-Ilah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Rabb di sebagian tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Allah menyebutkan kata ilah di sebagian tempat juga. Maka apa perbedaan antara Rabb dan ilah? Apakah keduanya sama maknanya? Berarti kalamnya terulang kalau misalnya sama. Ataukah memiliki makna yang berbeda? Dan kita telah mengambil salah satu dari makna Rabb adalah al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi, yaitu yang memelihara makhluk-makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wa mughadzihim bi rizqihi, dan memberikan mereka makan dengan rizkinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Tarbiyatan jismiyatan, bentuk pemeliharaan secara badan Allah berikan kepada kita, yaitu berupa rizki, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Wa tarbiyatan qalbiyatan ruhiyatan, dan bentuk pemeliharaan hati, ruh, dengan berupa wahyu, ilmu yang bermanfaat, dan pengutusan para rasul. Kemudian perhatikan, berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, wa min ma'ani rabbi annahu al-maliku lis-samawati wal ardi fa rabbu syai'i malikuhu wal mutasarrifu fihi. Wa min ma'ani rabbi, kata pensyarah, dan termasuk dari makna-makna Rabb juga adalah annahul malik, bahwasanya Allah dia adalah maha penguasa, penguasa langit-langit dan bumi. Dan bumi luas, langit lebih luas lagi. Langit beserta 7 lapisnya, di setiap lapisnya semakin luas dan semakin luas dan semakin luas. Allah penguasanya. Farabbu syai' malikuhu wal mutasarrifu fihi. Maka Rabbnya sesuatu maksudnya adalah penguasanya dan yang mengaturnya. Al-mutasarrif, pengatur. Penguasanya dan pengaturnya. Itu termasuk dari makna Rabb, penguasa dan pengatur. Wa min ma'ani Rabbi al-muslihu alladhi yuslihu al-asya'a wa yadfa'u anha ma yufsiduha. Kata pensyarah, wa min ma'ani Rabbi, dan termasuk dari makna-makna Rabb
adalah al-muslih, yang memperbaiki. Alladzi yuslihul asya, yang memperbaiki segala sesuatu. Wa yadfa'u anha ma yufsiduha, dan mencegah darinya apa yang merusaknya. Berarti ada berapa makna Rabb yang sudah kita dapatkan? Yang pertama, di paragraf sebelumnya, salah satu dari makna Rabb apa? Al-Murabbi, yang memelihara makhluknya. Kemudian yang kedua, yang tadi barusan kita bahas apa? Wa min ma'ani Rabb, di paragraf selanjutnya yang baru, Al-Malik, penguasa dan pengatur, al-mutasarrif fihi. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Wa min ma'ani Rabb al-muslihu. Di stabilo tuh. Tadi poin-poinnya al-murabbi. Juga al-malik wal mutasarrifu fihi. Yang ketiga al-muslih. Al-muslihu alladhi yuslihul asya', yang memperbaiki segala sesuatu, wa yadfa'u anha ma yufsiduha, dan mencegah darinya apa yang merusaknya. Itu Allah Subhanahu wa taala dari makna Rabb. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuslihu hadzal kauna. Perhatikan tuh. Walaupun kita sudah baca, kalau seandainya antum ada yang ketinggalan, bisa disempurnakan. Atau dulu kayaknya tahu kok, ini kayaknya nggak tahu ya, kok ini kayaknya asing ya, ya udah berarti ditulis lagi harokat. Dan juga terjemahan terutama ya, kalau nggak tahu ditulis. Huwallazi yuslihu hadzal kauna wa yunazzimuhu ala muqtada iradatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Di sini kata pensyarah, Allahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuslihu hadzal kauna. Dia adalah yang memperbaiki alam semesta ini. Alam semesta yang sangat-sangat luas, Allah yang memperbaikinya. Bagaimana kita tidak terkagum-kagum? Bagaimana kita tidak merasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kadang kita kalau kurang menghayati biasa saja, oh Allah penguasa ya. Tapi kalau kita benar-benar menghayati, mendalami, bukankah kita takut misal ada penguasa di sini yang macam-macam dibacok? Takut gak sama orang itu? Buat kesalahan dibacok, takut gak? Na'udzubillah min dzalik, misal ada orang kalau misal kita berisik dikit, dia bilang gak boleh berisik kalau malam, antum berisik, mana orang langsung dibacok. Gak boleh melanggar peraturannya tuh. Takut gak tuh sama orang itu? Takut. Itu baru mungkin satu desa. Mungkin juga ada satu negeri yang dia punya pemimpin diktator. Kalau misalnya ada yang ngomongin dia, langsung dibunuh, langsung disniper. Takut tuh, nggak ada yang berani ngomong. Tapi kadang kenapa kita lebih takut dengan manusia yang kita lihat? Kadang kita kurang takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang padahal maha segala-galanya. Allah yang memperbaiki alam semesta ini, wa yunazzimuhu, dan yang mengaturnya. Kenapa kita masih berani bermaksiat? Kenapa kita masih berani membangkang? Dan yang lebih mengerikannya lagi, Allah maha melihat, nggak butuh bantuan. Allah tahu. Mungkin kan kalau misalnya orang, hati-hati jangan ngomongin dia, nanti ada mata-matanya. Ya mata-mata kalau ada, tapi kan takut. Dan Allah nggak perlu, Allah langsung maha melihat. Wa yunazzimuhu ala muqtada iradatihi, dan Allah yang mengaturnya, mengatur alam semesta ini. Ala muqtada, sesuai dengan kehendaknya, iradatihi, sesuai dengan kehendaknya, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Jadi luar biasanya Allah kalau mengatur nggak sembarangan mengatur, itu penuh dengan kehikmahan yang sangat besar, memiliki makna yang mendalam, yang sangat agung di dalamnya, nggak sembarang melakukan.
Kadang kita misalnya ada orang yang dia orangnya hikmah, bijaksana. Ada suatu permasalahan misalnya di pondok. Sebagian orang mungkin nunggu nih orang ini ngomong apa nih. Dia kalau ngomong bijaksana, pasti bagus. Kita suka gak sama orang itu? Suka, kita tunggu-tunggu. Dan kalau apapun yang diputuskan oleh dia, kita tenang. Karena dia bijaksana, kita tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Seharusnya kita apa? Lebih tenang lagi kalau misal ada takdir yang ditakdirkan kepada kita, apapun itu. Karena Allah tidak pernah melakukan kesalahan, tidak melakukan kezoliman, tidak pernah salah, cacat, aib dalam perbuatannya. Semuanya indah, semuanya sempurna. Apapun takdir yang Allah takdirkan kepada kita, seharusnya kita tenang. Itulah, kalau kita benar-benar mendalami, menghayati dari makna Rabb ini, maka akan muncul banyak kebaikan. Beda kalau kita cuma baca, oh begini, oh begini. Coba hayati dan tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah cinta itu, dia akan melakukan hal-hal yang gila. Akan melakukan hal-hal yang gila. Misal ada fulan, Ustaz Zaki kan udah lulus SMA nih, anda kan belum pada lulus. Dia bilang, itu tuh di situ ada akhwat, dia pengen nyari gini gitu kan. Cantik, masya Allah, soleha. Pokoknya orang yang pertama yang datangi dia, gak perlu mahar banyak, langsung lari tuh. Jaraknya 10 kilo ditempuh, lari ditempuh, gitu kan. Nyeberangi pulau ditempuh, ya Ustaz Zaki ya? Enggak, masya Allah. Ya itu kalau orang udah cinta, akan melakukan hal-hal yang gila. Enggak tidur demi untuk melayani, demi untuk melakukan apapun bersamanya. Maka kalau orang yang benar-benar sudah tumbuh rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangun di sepertiga malam, dia akan berdoa, dia akan sujud, dia akan meminta, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling dia cintai. Mungkin dia ketika orang tertidur, dia membuka Al-Qur'an, dia baca surat cinta dari penciptanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang sangat agung, mukjizat terbesar. Oleh karena itu para salaf, dia saking mengagungkan Al-Qur'an, dia tahu ini bukan ucapan orang. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Ketika dia membukanya, dia menangis. Itu setiap katanya itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan apapun yang antum pelajari, masukkan dalam hati, hayati, renungi. Jangan cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau cuman di wawasan saja, tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya, hikmahnya. Tenang kita pokoknya kalau udah diatur sama Allah, tenang. Apapun takdirnya, tenang. Apapun yang terjadi, tenang. Tapi jangan terlalu pede juga. Misalnya dia pelaku maksiat, jarang sholat, kalau apa-apa ngomong sama orang kotor, jelek, kemudian dia jatuh, tabrak motor, ini pasti banyak hikmahnya ya. Allah menginginkan kebaikan. Ini azab buat antum gitu kan. Agar antum bertaubat ini dan itu. Dan pasti juga terdapat hikmahnya, kemudian dia kembali sadar dan memohon maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Rabb. Jadi ada 3 ya tadi, Al-Murabbi, Al-Malik, juga masuknya Al-Mutasarrif, kemudian yang ketiga Al-Muslih. Kemudian ammal ilahu fa ma'nahu al-ma'budu. Adapun ilah, maka maknanya adalah yang disembah, yang diibadahi. Ilah berasal dari kata aliha ya'lahu. Artinya adalah ubida yu'badu, diibadahi. Jadi ilah adalah yang diibadahi. Fa ilahun ma'nahu ma'budun. Maka ilah maknanya adalah yang diibadahi. Allah adalah ilah.
ilah kita, ilahin nas, yang diibadahi, yang disembah, yang seseorang, yang manusia menghambakan diri kepada ilah. Walaysa ma'nahu rabbu. Di sini kata pensyarah, jadi ilah maknanya adalah ma'bud, yang diibadahi, yang disembah, bukan maknanya Rabb. Kita udah pernah masuk ya membahas ini di Qawaidul Arba, Ushulus Sittah. Karena di luar sana ada orang yang dia mengartikan, mentafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa wala raziqa wala mudabbira wala muhyi wala mumit ila akhirih. Jadi ada orang di luar sana ketika mereka mentafsirkan, mendefinisikan la ilaha illallah, itu artinya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Ini benar atau salah? Salah. Karena banyak konsekuensi-konsekuensi yang buruk apabila ini benar. Kalau misalnya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur kecuali Allah, berarti orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Islam dong. Kan mereka meyakini itu. Berarti Rasulullah salah memerangi dong mereka. Rasulullah SAW memerangi sesama Muslim. Kan orang-orang musyrik meyakini itu. Maka la ilaha ilah maknanya bukan Rabb. Rabb tadi kan apa? Rububiyah. Bukan tidak ada pencipta, bukan tidak ada pemberi rezeki, bukan tidak ada yang menghidupkan, mematikan, bukan. Tapi apa? Wa innama ma'nahu al-ma'budu. Dan sesungguhnya ilah tidak lain dan tidak bukan hanyalah maknanya ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Oleh karena itu kalau antum ditanya apa makna la ilaha illallah, jawabannya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilah maknahul ma'bud. Wal ilahiyatu hiyal ibadatu. Dan ilahiyah dia adalah ibadah. Wal walah huwal hubbu walah, dia adalah rasa cinta. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ibaduhul mu'minun. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Wa yakhafunahu, dan mereka hamba-hambanya yang beriman takut kepada Allah. Wa yarjunahu, dan mereka berharap kepadanya. Wa yataqarrabuna ilaihi, dan mereka mendekatkan diri kepadanya. Berarti sudah terbedakan, sudah terjelaskan oleh kita semua apa makna Rabb, apa makna ilah. Rabb itu berkaitan dengan tauhid rububiyah, pemelihara, yang menguasai, penguasa, yang mengatur, pengatur, yang memperbaiki, rububiyah. Adapun ilah, dia maknanya ma'bud, berarti ini apa? Tauhid uluhiyah. Hadza huwa ma'na al-ilahi. Fatabayyana al-farqu baina ma'na ar-rabbi wa ma'na al-ilahi wa annahuma laysa bima'nan wahidin. Hadza huwa ma'na al-ilah. Ini dia adalah makna ilah al-ma'bud, ya, yang diibadahi tadi. Maka apa? Fatabayyana al-farqu, terjelaskanlah perbedaan. Baina ma'na rabbi wa ma'na al-ilah, antara makna Rabb dan makna ilah. Wa annahuma laisa bima'nan wahidin, dan bahwasanya keduanya bukanlah satu makna. Tidaklah sama maknanya, tapi berbeda. Oleh karena itu apa kata pensyarah? Wa man qala innahuma bima'nan wahidin faqad ghalata. Maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya keduanya adalah maknanya satu, sama maknanya, sungguh dia telah keliru. Kemudian lihat di sini dilanjutkan lagi oleh pensyarah, perhatikan. Tadi kan apa? Rabb punya makna dan dia adalah berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ilah punya makna yang lain dan dia berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dan di sini kata pensyarah, wal ulama'u yaqulun. Perhatikan ini faidah.
idza dzukira jami'an sara rabbu lahu ma'nan wal ilahu lahu ma'nan wa idza dzukira wahidun dakhala fihi ma'na rabbi. Perhatikan di sini kata pensyarah. Ana minta antum fokus, tumbuhkan rasa semangat antum. Kadang ana takut kalau misalnya ada orang yang enggak semangat belajar tauhid, takut ana. Ada orang yang enggak semangat belajar tentang Allah, takut ana sama orang tersebut. Benar-benar waspada berarti itu orang. Hati-hati. Wal ulama'u yaqulun, para ulama mengatakan idza dzukira jami'an. Apabila keduanya disebutkan bersamaan. Ada ilah, ada Rabb disebutkan bersamaan. Sara rabbu lahu ma'nan wal ilahu lahu ma'nan. Maka menjadi kata Rabb dia memiliki makna yang berbeda. Wal ilahu lahu ma'nan, dan ilah dia memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau disebutkan bersamaan, Rabb punya makna yang berbeda, ilah memiliki makna yang berbeda. Rabb yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, ilah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Rabb tadi dia adalah Murabbi, Malik, Al-Mutasarrif, Al-Muslih, dan ilah adalah Al-Ma'bud. Kemudian tapi apa di sini? Wa idza dzukira wahidun dakhala fihi ma'na rabbi. Dan apabila disebutkan salah satu saja, maka masuk di dalamnya makna Rabb. Jadi kalau disebutkan ilah saja, maka Rabb juga masuk di dalamnya. Kalau disebutkan Rabb saja, maka ilah masuk di dalamnya. Antum akan temukan banyak. Salah satunya antum lihat halaman 36 surat Al-Mu'minun. Qul mar rabbus samawat. Lihat, cuman Rabb doang kan? Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Rabb doang enggak? Ada ilah enggak di situ? Enggak ada. Berarti juga masuk kata ilah di situ maknanya. Kok bisa, Sat? Perhatikan. Karena tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau orang sudah meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Pemelihara tadi itu Al-Murabbi, Allah Maha Penguasa Al-Malik, Allah Maha Pengatur Al-Mutasarrif, Allah Maha yang memperbaiki Al-Muslih, maka dia harus meyakini tauhid uluhiyah, hanya Allah lah satu-satu yang berhak diibadahi. Oleh karena itu kalau Rabb disebutkan sendirian, maka masuk di dalamnya makna ilah. Kalau Allah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, maka hanya Allah lah satu-satu yang diibadahi, itu maksudnya. Dan orang yang dia meyakini tauhid uluhiyah, pasti dia meyakini tauhid rububiyah. Kalau orang meyakini tauhid uluhiyah, pasti dia meyakini tauhid rububiyah. Oleh karena itu kalau disebutkan ilah saja, masuk di dalamnya Rabb. Kalau orang dia sudah beribadah hanya kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya, mensyirikannya dengan sesuatu apapun, pasti dia meyakini hanya Allah lah satu-satu yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Oleh karena itu kalau disebutkan ilah, masuk di dalamnya Rabb. Lanjut lagi. Amma idza dzukira jami'an mithlu ma fi suratin nasi fa innahu yakunu li rabbi ma'nan walil ilahi ma'nan akharu. Diulangi lagi. Amma idza dzukira jami'an, adapun apabila keduanya disebutkan bersamaan, ada Rabb ada ilah bersamaan, mithlu ma fi suratin nas, seperti apa yang ada dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, Rabb, malikin nas, ilahin nas, ilah di situ. Fa innahu yakunu li rabbi ma'nan, maka sesungguhnya pada kata Rabb dia memiliki makna, walil ilahi ma'nan akharu, dan pada kata ilah memiliki makna yang lain. Rabb tauhid rububiyah, pemelihara, penguasa, pengatur, yang memperbaiki, dan ilah tauhid uluhiyah, yaitu ma'bud. Kemudian pensyarah hafizallahu ta'ala memberikan contoh yang lain dengan yang semisal kejadiannya seperti ini, yang modelnya seperti ini. Kalau dia disebutkan bersamaan akan terpisah.
Wa idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaidah. Apa? Wa idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila bersatu, dia terpisah, memiliki makna yang lain, memiliki makna yang lain. Namun apabila terpisah, disebutkan sendiri-sendiri, itu maknanya saling melengkapi. Kalau ilah berarti masuk Rabb, kalau Rabb berarti masuk ilah, gitu. Contoh yang lain, yang semisal ini, kata pensyarah, kama fi lafdil faqiri wal miskini. Sebagaimana dalam lafadz fakir dan miskin. Idza dzukira jami'an, apabila keduanya disebutkan bersamaan, fakir memiliki makna, miskin memiliki makna. Lihat. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Disebutkan bersamaan, maka fakir memiliki makna, miskin memiliki makna. Apa kata pensyarah? Sara lil faqiri ma'nan wa lil miskini ma'nan. Maka menjadilah untuk fakir memiliki makna dan untuk miskin memiliki makna. Kalau dikumpulkan dia memiliki makna yang berbeda. Ijtama'a iftaraqa. Apa itu fakir? Fal faqiru huwallazi la yajidu syai'an. Fakir dia adalah yang tidak mendapati sesuatu apapun. Rumah enggak punya, motor enggak punya, penghasilan enggak ada, makan susah. Kadang seharian, 2 hari, 3 hari enggak makan, tuh fakir. Ammal miskinu fahuwallazi yajidu ba'dal kifayati. Adapun miskin, dia adalah yang mendapati sebagian kebutuhan. Ya rumah ada tapi memprihatinkan. Motor, kendaraan nggak ada. Makannya mungkin makan sehari sekali, tapi dia makan sebagian. Fal miskinu ahsanu halan minal faqiri. Miskin itu lebih baik keadaan daripada fakir. Tapi kalau misalnya disebutkan sendiri-sendiri, fakir doang, miskin doang, maka fakir juga termasuk miskin, miskin juga termasuk fakir. Itulah. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan nanti juga dari lafadz Islam dan iman. Nanti akan kita bahas tentang lafadz Islam dan iman. Ya, Islam kalau disebutkan dan iman secara bersamaan, maka Islam dia adalah amalan zahir, iman adalah amalan apa habli? Batin. Sebagaimana dalam hadis Jibril, kalau disebutkan bersamaan dia memiliki makna yang lain satu sama lain. Tapi kalau misalnya disebutkan Islam doang, maka masuk di dalamnya iman. Kalau iman doang, maka masuk di dalamnya Islam. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.